Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan taufiknya, atas kenikmatan-kenikmatan. Secara khusus kita berada di bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai bulan untuk persiapan masuk di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk beribadah seperti ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Semisal dari membaca Al-Qur'an, dari berpuasa, dan selainnya dari amalan-amalan kebaikan. Sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk yang dengannya dia bisa tidak letih nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Karena dia sudah terbiasa, dia sudah melatih dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dikenal dia adalah orang paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Yakni dia ketika masuk bulan Sya'ban hampir berpuasa sebulan penuh. Dan kata para ulama, syahrul Sya'ban syahrul qurra. Puasa bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Artinya memang di bulan ini dianjurkan kita sangat banyak beribadah seperti ibadah di bulan Ramadan sebagai bentuk latihan. Dan ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di bab tentang larangan dari tajassus. Nah, yaitu mengikuti, memata-matai seseorang dengan maksud untuk mengumbar aibnya. Di dalam hadis yang kita belum baca, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka in ittaba'ta awratil muslimin afsadtahum au kitta an tufsidahum. Haditsun sahihun rawahu Abu Daud bisnadin sahih. Di sini Rasulullah SAW tegas ya menunjukkan celaan kepada orang-orang suka tajassus, itu memata-matai, artinya selalu kepo terhadap urusannya saudaranya muslim, dan maksudnya dia ingin menjatuhkan kehormatannya atau menjelek-jelekkannya di hadapan saudara-saudara yang lain. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau apabila mengikuti aurat muslimin, yaitu kekurangan saudara kalian dari kaum muslimin, celah yang dengannya kalian akan bisa menggunjingnya, bisa mencemohnya, atau bisa melihat aib-aibnya, apakah dari ibadah ataukah dari dunianya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya engkau apabila mengikuti, memata-matai, mengkepoi aurat saudara kalian yang muslim, maka kamu akan merusak mereka. Taib. Dan atau hampir saja kalian menjadikan mereka itu rusak atau binasa. Nah, ini adalah hal yang tercela. Karena seseorang itu, ya jelas setiap manusia memiliki kekurangan, memiliki aib yang mereka tidak senang kalau dilihat oleh manusia. Mereka tidak senang kalau disingkap oleh manusia.
Tetapi ada orang kerjanya semisal ini. Ya mungkin kayak paparasi begitu. Nah, selalu cari apa yang bisa menjadi pemberitaan. Walaupun pada permasalahan yang orang itu tidak senang. Yang orang itu tidak senang, pokoknya bagaimana dia bisa mengorek apa yang ada pada saudaranya. Kemudian dia publikasi, kemudian dia beritakan atau semisalnya. Ini adalah haram karena bisa membinasakan saudaranya, bisa merusak saudaranya. Taib. Nah, maka di dalam hadis ini jelas tentang larangan dari berbuat tajassus, yaitu memata-matai. Ya, yaitu memata-matai sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan di pendahuluan permasalahan ini. Yang kata Allah, wala tajassasu. Jangan kalian saling tajassus, saling memata-matai. Yaitu jangan kalian ikuti, ya, turuti atau kepoi aurat kaum muslimin. Kalian telanjangi aib-aibnya di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Nah, dan perbuatan manusia di zaman ini ya nampak jelas. Apalagi kalau dia sudah hasad sebenarnya, asalnya dia sudah hasad. Pasti dia ingin cari kekurangan saudaranya. Supaya nanti dia bisa menceritakan buruk. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dapat didatangkan kepadanya seseorang. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, hadza fulanun taqaturu lihyatuhu khamra. Ini adalah fulan yang dia membasahi jenggotnya dengan khamar, atau dia meminyaki lihatnya jenggotnya dengan khamar, atau semana dengan itu. Taib. Faqala inna qad nuhina 'an tajassus. Jadi orang ini ya datang untuk mengkhabarkan sesuatu yang buruk terhadap saudaranya. Terhadap saudaranya, dia tajassus. Apa yang diperbuat dari saudaranya ini dari keburukan. Nah, padahal mungkin asalnya dia sembunyi-sembunyi dari hal itu. Dia tidak senang, ya, perbuatannya diketahui oleh orang lain. Tetapi ada orang memang senang cari-cari berita, senang cari-cari hal-hal yang dengannya orang itu juga ikut nimbrung terhadapnya. Bahkan yang tidak bagusnya, kadang dia melakukan hal itu ya hanya ingin viral atau semisalnya. Beda kalau paparasi ada gajinya, ya, ada uang yang dia dapatkan. Ada orang memang bukan uang dia cari, tetapi untuk merusak saudaranya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, inna qad nuhina 'anit tajassus. Sesungguhnya kita ini sungguh dilarang dari tajassus, dari memata-matai, dari mengkepoi urusan orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berkata, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusannya, apa yang dia di situ tidak perlu ada di situ. Tidak perlu ikut campur. Dan memang kenikmatan sebenarnya kalau kita tidak tahu aibnya seseorang. Ya, tidak kita tahu kekurangannya saudara kita dari perkara agamanya atau dunianya. Karena kenapa? Terjaga pertemanan, perkawanan akan cair. Perkawanan dan pertemanan. Beda kalau kita sudah tahu kekurangan saudara kita. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Tidak senyaman kayak dulu. Walakin in yadhhar lana syai'un na'khudh bihi. Akan tetapi kalau nampak sesuatu dari kami sesuatu yang zahir, maka itu yang kita pegang. Itu yang kita ukur dia dengannya. Itu yang kita ukur dengannya. Baik. Hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dengan syarat bisnadi ala syartil Bukhari wa Muslim.
Taib. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan tentang sesuatu dari si fulan, maka dia katakan inna qad nuhina litajassus. Ya, maknanya bisa jadi kita ini dilarang dari tajassus. Apakah dari Al-Qur'an sebagaimana kita bacakan tadi wala tajassasu, dan juga dari hadis ya yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Na'am, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu." Ini semua larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan banyaknya hal yang perlu kita hindari. Salah satunya adalah tajassus itu. Ya. Salah satunya tajassus. Ada orang yang dia kebetulan lewat misalnya, atau kebetulan saja dia ketahui aibnya saudaranya, maka ini tidak masuk karena cuma kebetulan. Beda kalau dia cari-cari memang, dia sengaja mencari, dia mengorek apa yang ada pada saudaranya dari kekurangan-kekurangannya. Wallahu ta'ala alam. Di dalam hadis ini bisa kita petik faedah bagaimana semangatnya para sahabat dari berpegang teguhnya terhadap hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang. Nah, jadi mereka saling mengingatkan. Kalau itu adalah hal yang diperintah, mereka menasihatkan agar diamalkan. Tetapi kalau hal itu adalah hal yang dilarang, maka mereka saling mengingatkan agar tidak dikerjakan hal itu. Berbeda dengan kita sekarang. Kadang hal yang diperintah justru kita jauh. Ketika kita dinasihati atau diajak untuk melakukannya, justru kita enggan dan marah. Ya. Tetapi ketika pada perkara yang dilarang, semisal ini diungkit-ungkit kekurangan saudara kita, kita juga semakin semangat di dalam mendengarnya. Bahkan kita orang terdepan di dalam menyebarkan ya berita-berita tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kemudian ya juga di dalam hadis ini itu seseorang itu berdiri di atas batasan yang dia yakin terhadapnya. Artinya apa yang zahir itu yang kita hukumi seseorang. Tetapi apa yang masih kila waqal, apa yang masih syubhat tersamarkan, maka kita tidak memperpanjang permasalahan itu. Nanti datang ya kejelasan, oh ternyata benar yang dilakukan ini dan itu. Tanpa perlu mencari-cari tahu. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk di babun nahi anis su'idzan bil muslimina min apa babnya itu? Baik. Babun nahi anis su'idzan bil muslimina min ghairi darurah. Bab larangan dari berburuk sangka terhadap kaum muslimin selain ada hajat yang mendesak atau kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat. Qala Allah Ta'ala. Jadi sebelumnya ya, su'dzon itu artinya buruk sangka. Baru kita lihat sesuatu pada saudara kita, langsung tiba-tiba yang ada adalah buruk sangka. Padahal asalnya terhadap kaum muslimin kita bangun dahulu husnudzon. Itu yang awal yang harus kita lakukan. Bukan pertama kali langsung su'udzon, tidak. Tetapi yang pertama kali kita bersikap terhadap kaum muslimin adalah husnudzon kepadanya, berbaik sangka. Karena asalnya kaum muslimin itu adalah orang-orang yang bagus, orang-orang baik, orang-orang mulia. Nanti diperbolehkan kata penulis min ghair apa? Jadi sini larangan suudzon terhadap muslimin kalau tidak ada darurat, bukan sesuatu mendesak atau terpaksa. Jadi ada sisi pembolehannya. Kapan itu? Kalau memang qarina menunjukkan hal itu.
atau sesuatu mendesak memungkinkan hal itu dituduh bosnya dia ini begini dan begitu, ini kita sudon terhadapnya, maka ini satu sisi diperbolehkan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Ini jelas ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kalian dari kebanyakan buruk sangka, ya. Jauhi kalian dari kebanyakan buruk sangka. Karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Jadi ada buruk sangka yang apa? Yang pada satu keadaan itu bisa masuk pada mana pembolehan. Tetapi asalnya buruk sangka adalah hal yang tercela. Tiba-tiba langsung kita buruk sangka kepada saudara kita, maka tidak dibenarkan. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, ya. Jauhilah oleh kalian. Jadi panggilan khusus untuk kita. Panggilan khusus untuk kita agar apa? Agar menjauhi apa? Menjauhi buruk sangka tersebut. Jauhi kebanyakan dari buruk sangka. Jadi ada sesuatu yang sedikit ya yang ketika kita berprasangka di situ, maka itu tidaklah tercela. Tetapi inna ba'dadh-dhann itsmun. Sesungguhnya pada sebagian dhon itu adalah dosa. Adalah dosa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum adh-dhon. Hati-hati kalian dari adh-dhon. Jadi adh-dhon itu tuduhan yang tidak mendasar. Buruk sangka itu tuduhan yang tidak mendasar, itu dhon. Nah, sehingga kata Nabi, hati-hati kalian dari al-dhon, yaitu husnudzon. Nah, fa inna dhon akdzabul hadis. Karena sebagian dhon itu atau sesungguhnya al-dhon itu tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar adalah seburuk-buruk ucapan atau sedusta-dusta ucapan. Sedusta-dusta ucapan. Nah, dan perlu kita pahami, buruk sangka kepada kaum muslimin itu jelas haram hukumnya. Ya, ismun. Termasuk yang paling tidak bagus kita berburuk sangka adalah terhadap agama ini. Terhadap agama ini. Agama ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat. Sehingga tidak boleh kita berburuk sangka terhadap agama ini bila kalau kita masuk dalam Islam akan begini dan akan begitu. Ya, akan miskin atau akan penuh dengan kesulitan atau akan begini dijadikan begini dan seterusnya. Ini salah satu buruk sangka terhadap agama ini. Dan juga diantaranya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia duga bosnya Allah itu adalah semisal Allah itu selalu tidak baik sama saya. Ya. Selalu memberikan kesulitan kepada saya ketika saya butuh dia tidak ada. Ini kan buruk sangka terhadapnya. Dan kapan kita berburuk sangka kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ana ala dhanni abdi. Saya ini di atas sangkaan hambaku. Maksudnya apa? Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka yang datang juga kebaikan baginya. Tetapi kalau hambaku berprasangka buruk terhadapku, maka begitulah keadaannya. Dia akan buruk ke depannya. Akan buruk ke depannya. Oleh karena itu, adzan, sangkaan-sangkaan, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, ya, itu dijauhkan. Itu dijauhkan. Nah, beda tadi kalau ada qarinah memang, ya. Ada qarinah maksudnya misalnya orang sudah dikenal dia sebagai pencuri. Ya. Sudah masyhur. Kemudian dia datang keliling-keliling, ya, mutar-mutar di rumah. Maka kita tidak katakan, oh ini tahu mungkin dia mau cabut-cabut rumput, ya.
atau cuma jaga-jaga, tidak. Tapi langsung kita katakan ini ada sesuatu yang tidak bagus darinya. Ya, karena memang dia sudah masyhur bahwa ini adalah pelaku keburukan. Jadi situ boleh kita apa? Kita wanti-wanti terhadapnya, bahkan kita jagai. Ya, kita jagai. Taib. Hadis berikutnya di dalam pembahasan ini, bab tahrim ihtiqar muslimin. Ya. Bab tentang apa? Larangan meremehkan kaum muslimin. Ini juga yang terjadi di tengah kaum muslimin secara umum. Ketika dia sudah memiliki kedudukan, memiliki jabatan, atau banyak hartanya, kadang kita dapati dia merendahkan kaum muslimin yang lain. Sampai itu adalah saudaranya sendiri dari ikatan nasab. Demikian juga kadang dia remehkan saudaranya muslimin yang tanpa ikatan kekerabatan. Yang pokok ketika seorang sudah berada di atas, dia harus pahami, ibaratnya kita ya di atas langit masih ada langit. Di atas langit pertama ada langit kedua. Maksudnya tidak ada yang benar-benar mulia, tidak ada yang benar-benar berkuasa di muka bumi ini dari sesama makhluk. Tidak ada yang lebih unggul dibanding yang lainnya kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwanya kalian. Jadi bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan gelar, bukan dengan panggilan, bukan dengan status, tetapi dari ketakwaan. Oleh karena itu tidak layak seseorang itu merendahkan saudaranya yang muslimin. Maka itu Imam Nawawi membawakan sebuah ayat, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya. Wahai orang-orang beriman, ini panggilan khusus lagi ya terhadap orang-orang beriman. Jadi seseorang dia harus pahami ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan ini, maka ada konsekuensi yang harus dia perbuat, yang harus dia datangkan. Di antaranya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, dan tentunya ini panggilan apa? Pujian. Panggilan pujian. Karena Allah memanggil kita dengan kalimat keimanan. Dengan kalimat keimanan. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan dengan panggilan ini. Ada hal yang harus kita lakukan dengan panggilan ini. Taib. Apa yang harus kita lakukan dari panggilan ini adalah konsekuensi dari kalimat keimanan. Dari kalimat keimanan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan kalimat setelahnya. Perhatikan kalimat setelahnya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala di kalimat setelahnya? Di sini disebutkan yaitu la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah salah seorang dari kalian merendahkan ya sebuah kaum dari kaum yang lainnya. Nah, ini panggilan kita. Panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Artinya ini harus kita lakukan dengan panggilan keimanan tersebut. Jadi kalau Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan kalimat setelahnya, itu perintah. Ya. Atau itu pengkhabaran seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya konsekuensi dari kalimat panggilan tersebut harus kita amalkan setelahnya. Harus kita datangkan buktinya. Bahwasanya kalau kita adalah orang beriman, misalnya kutiba alaikumussyam, maka wajib kita berpuasa. Sebagaimana ini la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah salah seorang itu ya merendahkan kaum yang lainnya. Janganlah sebuah kaum merendahkan kaum yang lain. Menghinakan kaum yang lain.
mengolok-olok kaum yang lain. Ya. Asa yakunu khairan minhum. Bisa jadi mereka-mereka itu ya yang diolok-olok itu adalah lebih baik daripada yang mengolok. Lebih baik dari yang mengolok, lebih baik dari yang merendahkan. Wala nisa'i wala nisa'in min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan tidak juga wanita yang satu atau para wanita yang lainnya dengan wanita yang lainnya itu dia olok-olok. Ada wanita dia olok-olok, oh ini apa jelek mereka atau tidak bagus sifatnya. Dia hinakan mereka. Allah katakan bisa jadi yang diolok-olok itu, wanita yang diolok-olok itu atau diremehkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Lebih baik dari yang mengolok-olok. Taib. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini apa? Taib. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan juga kalian saling apa? Saling mencelah dengan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan gelar-gelar. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Karena panggilan olok-olokan dengan gelar apa dengan laqab itu adalah seburuk-buruk apa sepasik-pasiknya nama setelah kalian beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat maka mereka adalah orang-orang zalim. Wa qala ta'ala wailul lil kulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap orang-orang yang mencelah. Ya. Celaka bagi setiap orang-orang mencelah dan mengumpat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ayat yang menjelaskan tentang apa? Tercelahnya perbuatan meremehkan orang lain, menghina orang lain, mengumpat orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ini jelas ayatnya. Larangan. Jadi konsekuensi dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tentunya kita bangga. Ya. Allah mensifatkan kita sebagai orang beriman. Tetapi ada keharusan dari panggilan itu. Apa itu kalimat setelahnya? Jadi itu seluruhnya kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu perhatikan kalimat setelahnya. Apa yang harus kita kerjakan dengan panggilan itu? Kalau di ayat ini kata Allah la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah sebuah kaum itu menghinakan, merendahkan, mengolok-olok sebuah kaum. Asa an yakunu khairan minhum. Karena bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Dan ini banyak yang terjadi, banyak terbukti. Ya. Tadinya dia berada di atas angin misalnya, dia remehkan orang lain. Ternyata yang diolok-olok itu lebih tinggi jabatannya, itu lebih kaya, itu lebih mulia kedudukannya di tengah manusia. Hanya saja dia tawadhu, dia pandai ya mendudukkan posisinya di tengah masyarakat. Dia tidak tampil ria. Tentunya apa malu ujungnya. Demikian juga para wanita banyak terjadi semisal ini. Banyak terjadi. Oleh karena itu kata Allah wailul likulli humazah lumazah. Celaka. Ya. Jadi bukan larangan biasa. Bukan larangan biasa. Bahkan kalau dia istimrar atau dia continue di dalam perbuatan itu terancam dia wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang-orang yang mengumpat yang lagi suka mencela, suka menghinakan, suka mengolok-olok. Ini subhanallah ya. Banyak orang dia tidak olok-olok tentang fisiknya orang. Dia tidak olok-olok tentang apa kemiskinannya seseorang. Hanya saja lebih parah dari itu. Dia mengolok-olok orang-orang yang apa menjalankan sunnah. Dia mengolok-olok orang-orang yang berada di atas kesolihan. Ya, dengan kalimat-kalimat mungkin dianggap itu sesuatu yang ringan, tetapi di sisi Allah itu benar besar. Semisal apa kadang kita dapati mereka itu, dia lihat orang berpenampilan sunnah, dia ejek, dia celah. Ya, kaumi saja penghuni surga, biar kami yang masuk dalam neraka. Ya, kami saja yang solih, ambil semua itu, biar kami begini dan begitu. Ya. Atau kalimat-kalimat sindiran yang lain.
Itu maksud mengolok-olok, dia olok-olok begitu. Atau bahkan dengan apa, misalnya kambing lewat, karena kita berjenggot misalnya. Jangan ribut, ada ninja yang lewat. Karena dia lihat wanita memakai jilbab. Ini maksud, ini mana diantaranya mencela dan suka mengumpat, mengolok-olok, menghinakan, merendahkan. Dia pikir dengan melakukan hal itu dia menjadi tinggi. Padahal tidak. Itu adalah kehinaan pada hari kiamat. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bihasbi imri'in minasyarri an yahqir akhal muslimin an yahqir akhahu al-muslim. Rawahu Muslim wa qad sabaqa qariban bitulihi. Nah, Imam An-Nawawi memberi isyarat bahwasanya hadis ini telah berlalu, ya baru saja berlalu dengan hadis yang begitu panjang. Tapi tidak ada masalah kita katakan, kata Rasulullah di sini, cukuplah seseorang itu dikatakan dia berada di atas keburukan, ya. Cukuplah seseorang itu tergolong dari orang-orang buruk. Cukuplah seseorang itu dia berada di atas keburukan. Kapan itu? Ketika dia menghinakan, ketika dia merendahkan, ketika dia meremehkan, ketika dia mengolok-ngolok saudaranya yang muslim. Jadi kapan orang-orang sudah mengolok-ngolok saudaranya? Apakah dengan isyarat, dengan kerdipan mata? Itu semua masuk dari kalimat-kalimat mengolok. Kalau dia maksudkan itu, ya saling baku kode-kode, kan ada biasa begini. Karena takut didengar, jadi kadang mereka cuma berikan isyarat. Dan orang yang berikan isyarat paham bahwasanya ini makna mengolok-ngolok, ya. Atau dengan soroha, dengan kalimat yang jelas. Maka ini hadisnya, dia berada di dalam keburukan, atau dia masuk dari golongan orang berbuat buruk ketika dia menghinakan saudaranya yang muslim, menghinakan saudaranya yang muslim. Taib. Jadi hendaknya seorang muslim itu, sebagaimana telah berlalu hadisnya, bahwasanya seorang muslim itu, al-muslim man salim al-muslim biyadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang saudaranya muslim, yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Tetapi kalau dia senantiasa mencela, dia senantiasa berbuat buruk kepada saudaranya, maka ini ya masuk pada makna bihasbi imri'in minasyarri an yahqir akhahul muslim. Sampai jam berapa? Kita selesaikan bab ini. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidaklah akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya ada sesuatu yang seberat biji seberat biji, nah sesuatu yang kecil, penggamanan kecil. Siapa yang di dalam hatinya ada yang sebesar, misal kalau kita biasa terjemahkan biji sawi, taib, atau biji-bijian yang kecil. Nah, siapa di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi, ini tidak akan masuk ke dalam surga. Taib. Jadi hati-hati dari bersikap sombong. Bersikap sombong. Nah, congkak, ya, berbangga diri. Dan ini bentuk-bentuk dari meremehkan saudaranya. Orang meremehkan saudaranya itu karena ada kesombongan pada dirinya. Ada kesombongan pada dirinya. Dia rendahkan saudaranya. Direndahkan saudaranya. Taib. Faqala rajul, maka seorang berkata, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan. Maka ada sahabat yang tidak paham. Ya seolah-olah kesombongan itu adalah tatkala dia memakai pakaian-pakaian yang indah.
Maka oleh karena itu dia berkata, sesungguhnya ada seorang yang dia cinta, dia senang kalau dia memakai pakaian maka harus pakaian yang indah. Kalau dia memakai sendal maka harus pakai sendal yang indah juga. Taib. Maka Nabi berkata, faqala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya perbuatan saudaranya ini bukan masuk dari kesombongan. Karena ini tabiat. Orang memang senang yang bagus-bagus. Hanya jadi masalah ketika pakaian yang bagus itu memang dia pakai untuk menyombongkan diri. Untuk berbangga. Maka ini yang salah, yang keliru. Tetapi kalau memang tabiatnya dia pakai memang untuk dirinya saja. Artinya dia senang. Indah kalau dia indah dirinya kalau dia pakai semisal itu. Tidak ada maksud lain. Maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan dia pakai jam tangan yang bermerek, dia pakai baju yang bermerek, sandal yang bermerek, tidak ada masalah. Ini bukan makna dari kesombongan atau takabur. Tetapi kapan dia gunakan hal itu memang untuk atau ada maksudnya merendahkan orang-orang miskin, merendahkan orang lain, maka masuk pada kalimat al-kibar. Taib. Kenapa tidak masuk tadi? Karena memang Allah cinta yang bagus-bagus, cinta yang indah. Oleh karena itu kita diperintah ketika akan masuk ke dalam masjid, ketika kita akan sholat diperintah untuk memakai pakaian yang terindah kita. Pakaian yang terindah kita. Nah, di sini berlaku innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan ini tergantung niatnya. Kita pakaian indah ini untuk apa? Untuk berhias di hadapan Allah ataukah untuk merendahkan orang lain? Nah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Maka Nabi jelaskan definisi al-kibar, kesombongan. Apa itu? Adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Ini dia. Jadi kapan seorang ketika dinasihati, seperti orang-orang Yahudi, dia tahu itu kebenaran dari Nabi, dinasihati, dia tolak. Dia menolak al-haq, maka itu kesombongan. Dan itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi tidak senang Nabi berasal dari orang-orang Arab. Karena ada kesombongan pada dirinya. Dia tolak al-haq. Dia tolak kebenaran. Dan makna al-kibar lainnya adalah merendahkan manusia. Jadi walaupun dia pakaiannya compang-camping, tetapi ketika dia selalu remehkan manusia, dia anggap dirinya paling bagus, paling baik dibanding yang lainnya. Maka apa? Itu juga masuk pada makna kategori kesombongan. Walaupun salah tempat sombong. Karena sudah miskin, tidak ada bapaknya, kok dia bisa sombong. Ya seharusnya orang yang semakin kekurangan itu dia semakin lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan apa kalimat tersebut, wa makna batul haq dafquhu wa ghamtuhu ihtiqaruhum. Ini yang kita katakan tadi, ya. Wa qad sabaqa bayinu awdha min hadza fi babil kibar. Hadis terakhir di dalam bab ini, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yakfirullahu li fulan fa qala Allah azza wa jalla man alladhi yata'alla alayya alla akfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa habattu amalak, rawahu Muslim. Taib. Ini juga masuk pada makna kesombongan. Artinya ada orang, ya, yang dia merasa dirinya di atas al-haq, paling taat, paling banyak amalan solihnya, ya, paling rajin ke masjid. Pokoknya ibadahnya lebih dibanding yang lainnya. Dan ketika dia lihat orang lain di bawahnya berbuat maksiat, dia suka melakukan kesalahan atau dosa, maka dia berkata, ya sungguh Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia tuduh orang ini, yang malas ke masjid tadi, yang ini dan itu. Nah, maka Allah berkata, siapakah yang berani-berani mengatakan hal itu? Bahwasanya saya tidak akan mengampuni si fulan. Maka sungguh saya telah mengampuni dia dan saya telah menghanguskan amalanmu. Ya subhanallah, ini akibat kesombongan. Ya, akibat kesombongan. Jadi jangan pernah merasa lebih di atas orang lain. Apalagi orang-orang yang beribadah itu kadang terjangkiti penyakit ini. Kita paling rajin pergi majelis ilmu, orang lain tidak. Begitu media memang. Jangan hilangkan perbuatan sikap tersebut, sifat tersebut. Jangan selalu merasa berada di atas angin dari saudaranya. Walaupun
bab nasihat tetap kita berikan kepada dirinya, tetapi jangan kita remehkan dia. Ya. Jangan kita olok-olok dia dan selainnya. Ala kulli hal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya hati-hati dari berbuat kesombongan apakah di dalam agama atau pada perkara dunia. Nah, jangan merasa selalu berada di atas. Karena kata para ulama, ya apa? Taib. Ala kulli hal, ya perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang dan tercela, merasa di atas dari orang lain. Nah, tetapi kalau kita berada di atas perkara tersebut, kita memang berada di atas ketaatan, maka kita syukuri, berdoa kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan, kemudian kita senantiasa nasihati saudara kita tanpa meremehkannya, tanpa ada makna kesombongan pada diri kita. Wallahu taala alam, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kita akan masuk di bab yang lainnya di pertemuan berikutnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Taib, wallahu alam, zahirnya seperti demikian. Karena tidaklah kesombongan itu karena dia apa? Karena ada makna kurang dari makna tauhidnya, ya. Ada makna kurang dari makna tauhidnya. Tetapi saya butuh takkid. Yang pokok kalau zahirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka saya akan menghapuskan amalannya. Menghapus amalannya. Tetapi ya bisa jadi amalan itu saja yang terhapus. Adapun amalan yang lainnya yang dia tambah setelahnya akan ada lagi. Ala kulli hal ini wa'id, ancaman agar kita tidak bergampangan di dalam merendahkan orang lain. Di sini di dalam syarah dikatakan ay abatalat sawabuhu, pahalanya itu habis, terhanguskan dari amalan-amalannya. Jadi kalau dia melakukan amalan, maka tidak ada dia dapatkan pahala. Allahu a'lam. Tetapi dia tidak sampai pada derajat dari dosa kesyirikan. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.